kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita sama-sama ada di tempat ini. Satu kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan yang kita sampaikan dari dasar hati yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Biar urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini, kami ada di rumah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kesempatan waktu yang Tuhan beri untuk setiap kami. Biar kami mau pakai detik demi detik dalam hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa untuk ada di tempat ini, boleh merasakan kehadiran-Mu ya Allah Roh Kudus, boleh menikmati suasana surga di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Sertai ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah suasana surga ada di tengah-tengah kami. Biarlah kasih kuasa-Mu boleh kami nikmati. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu hati dan pikiran kami, Bapa, kami satukan hati. Roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami satukan hati, kami mau usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau buka hati kami untuk Engkau Allah Kudus. Berdoa juga untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai sampai di tempat ini bersama-sama menyenangkan hati, beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Allah yang suka ditinggikan, Dia Allah yang senang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain pujian sembah. Saat ini ada indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianmu, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
kami Bapa, kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya bertemu dengan Allah kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Kuasanya baru,
selalu menyertai kita. Mari sama-sama kita akan siapkan hati, kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan sebentar ada tubuh dan darah Tuhan yang akan diberikan. Itu jadi satu pengingat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Immanuel. Haleluya. Sama-sama pujikan pujian ini. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, yang harapan hidupku. Tiada pernah sedetik pun Dia tak pernah meninggalkan kita. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Harus berjalan, amin Tuhan. Percaya Kau adalah juru selamat kami. Ilmu yang nyata, tiada pernah sedetik pun tinggalkan kami. Dan sempurna, hanya Kaulah yang Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Kami ada seperti saat ini semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami datang di rumah Tuhan.
dengan hati penuh syukur, sukacita telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapilah hamba-Mu yang terbatas. Mari taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang dilanjutkan dengan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ada sedikit pengumuman yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Ya, rekan seiman kita yaitu Bapak Cipto Nugroho atau Andreas. Ya, biasanya saya memanggilnya Andreas karena sebutan di gereja itu Andreas, ya, atau Bapak Andreas. Suami dari Ibu Chandra, salah satu kakak sekolah minggu, ya, yang mengajar di Rahel Kids sekolah minggu. Kemarin telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, memang dalam usia yang masih terbilang agak muda, ya, 47 tahun. Ya. Nah, banyak jemaat yang memang telepon juga tanya, apakah betul? Ya, memang betul, karena informasi itu memang betul. Ya, cukup mendadak, cukup mengejutkan. Ya, sehingga beberapa orang terkejut, ya, tanya informasi itu apakah betul atau tidak. Nah, itulah waktu Tuhan. Dalam hidup manusia memang seperti itu. Kita berkata ada waktunya untuk lahir, namun ada waktunya juga untuk mati. Dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau waktunya tinggal di dunia sudah habis, visanya di dunia sudah habis, tugasnya sudah selesai, waktunya pulang, ya pulang. Ya, karena kematian itu memang tidak mengenal usia. Ada yang sampai usia lanjut. Ya, kapan itu saya pernah mendengar ada yang sampai usia 100 lebih. Wah, luar biasa ya. 1 abad lebih umurnya ya. Ada. Tapi ada juga yang dipanggil dalam usia yang sangat-sangat muda. Masih usia belasan tahun, ya, masih anak-anak, sudah dipanggil pulang tua. Dan ada yang tahu. Yang penting, Bapak, Ibu, saudara saya sebagai umat Tuhan harus siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil kita pulang, kita siap. Ya, Rasul Paulus berkata kalau hidup adalah Kristus, hidup untuk Kristus, maka mati adalah keuntungan, bukan rugi, bukan sial. Kalau orang dunia berkata mati itu sial, Pak, katanya. Ya, jangan ngomong tentang kematian karena kematian itu identik dengan kesialan, apes, katanya gitu ya. Tapi enggak. Kita umat Tuhan yang pegang teguh Alkitab berkata kalau hidup adalah Kristus, maka mati itu adalah keuntungan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ini berkata demikian. Karena mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Oke, saya tidak khotbah tentang kematian sebelumnya. Cuma sedikit mencuplik dari Alkitab. Oke, nah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti ada yang mau tahu ibadah-ibadahnya, itu nanti bisa tanya teman-teman yang sudah menerima lewat WA. Ya, saya sendiri nggak terlalu ingat persis. Tapi yang pasti nanti malam ada ibadah penghiburan jam 6 sore, ya, jenazah disemayamkan di Green Heaven, ya, itu Green Heaven daerah Waru sana, ya, itu Sidoarjo, ya. Nah itu di lantai 6 ruang VIP kalau nggak salah 601, ya, itu
begitu jenazah disemayamkan di sana, nanti malam ibadah penghiburan jam 6 sore, lalu besok penutupan peti hari Senin jam 10 pagi, lalu kemudian malamnya Senin malam ada ibadah penghiburan lagi jam 6 sore, lalu Selasa ibadah pemberangkatan jenazah dimulai jam 9 pagi, ya, setengah 10 akan diberangkatkan ke pemakaman di TPU Keputih. Oke. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Kalau Bapak Ibu ingat, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang judul kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Itu judul perenungan firman Tuhan pada 2 minggu yang lalu. Mengapa kasih Allah tidak pernah menyerah? Karena ternyata kasih Allah atas manusia itu begitu luar biasa. Dimulai dari manusia itu dipanggil, dipimpin, dituntun oleh Allah seperti Abraham. Lalu kemudian kasih Allah mengampuni ketika manusia yang sudah dipanggil, dituntun oleh Allah melanggar perintah Tuhan. Tuhan dengan kasih-Nya siap untuk mengampuni, seperti Daud yang berzina dengan Batseba. Diampuni. Bukan cuma diampuni, kasih Allah yang tidak pernah menyerah itu juga kasih Allah yang mengejar. Seperti siapa? Seperti Yunus, lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan. Dengan kasih-Nya Allah mengejar. Sembunyi di bagian kapal yang paling bawah, tetap dikejar sampai akhirnya harus dimasukkan ke dalam perut ikan yang besar dan dimuntahkan di daratan Niniwe untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kasih Allah kasih yang mengejar. Demikian juga kasih Allah kasih yang memulihkan. Ini yang kita akan belajar. Seperti siapa? Seperti Petrus. Ini nanti yang kita akan belajar. Dan yang terakhir, kasih Allah adalah kasih yang mengubahkan. Seperti siapa? Seperti Rasul Paulus. Dari seorang penganiaya jemaat, seorang yang memusuhi pengikut-pengikut Kristus, namanya dahulu adalah Saulus. Dengan kasih-Nya Allah menangkap Saulus, diubah menjadi Paulus, seorang yang cinta Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan. Rasul yang ke-13, rasul untuk orang-orang yang tak bersunat, yang menulis banyak sekali buku-buku di Alkitab Perjanjian Baru, tentunya dengan ilham Roh Kudus. Dipakai Tuhan luar biasa. Perubahan besar terjadi. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah yang memulihkan. Ya, ayo kita akan lihat, kita akan buka sama-sama Alkitab dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-21 di ayat yang ke-15 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Ini salah satu kisah yang mungkin sudah banyak diketahui oleh umat Tuhan, tapi pagi hari ini kita akan belajar bersama. Judul perikopnya, Gembalakanlah domba-domba, ayat 15. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini kita akan belajar bersama, ya, atau dari kata-kata yang baru kita baca. Ya, itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan adalah kasih yang memulihkan.
Kita tahu bahwa Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan di perikop yang baru kita baca, itu adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Berarti sesudah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, nah, karena itu kita akan belajar bersama. Di waktu yang lalu kita sudah tahu bahwa kasih itu ada 4 jenis kasih. Dimulai dari mutu kasih yang paling rendah, itu adalah kasih eros. Itu kasih yang paling rendah. Kasih yang tertuju kepada fisik, itu kasih eros. Wah, karena cantik, wah karena tampan, wah karena bodinya begini dan sebagainya. Fisik, kasih eros. Meningkat dari kasih eros, kasih yang paling rendah, mutu atau kualitasnya naik. Ada kasih yang kedua, yaitu kasih philia. Kasih philia itu adalah kasih persahabatan dari teman kepada teman. Bukan hanya teman biasa, tapi teman dekat, teman akrab, sahabat. Philia. Meningkat. Berikutnya, kasih yang lebih tinggi mutu atau kualitasnya adalah kasih storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih orang tua kepada anak. Saya percaya tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anaknya, tidak ada. Kalau ada orang tua yang tidak mencintai atau tidak mengasihi anak-anaknya, tentu itu orang tua yang tidak normal. Ada gangguan jiwa. Orang tua yang normal itu pasti cinta, pasti sayang sama anak-anaknya. Bahkan berapa banyak orang tua yang rela korban untuk anak-anaknya. Dia makan sedikit karena mungkin pas-pasan, ya makan sedikit tapi anak-anaknya makan kenyang. Dia hidup berhemat secara luar biasa supaya anak-anaknya bisa sekolah di tempat sekolah yang baik. Hidupnya bisa makin baik. Orang tuanya rela berhemat untuk dirinya sendiri. Karena untuk siapa? Untuk anak-anak. Nah, jadi sangat disayangkannya kalau ada anak-anak yang mengabaikan, yang melupakan orang tuanya. Wow, sangat disayangkan. Firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah, hormatilah, tentunya cintailah, sayangilah, perhatikanlah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak tetap mesti mengingat, mengasihi orang tua yang adalah wakil Tuhan untuk anak-anak. Itu kasih yang ketiga, storge. Dan keempat, kasih yang mutu kualitasnya paling tertinggi adalah kasih agape. Itulah kasih Allah. Nah, inilah kasih yang sempurna. Nah, di perikop atau ayat-ayat yang baru kita baca, kalau Bapak Ibu melihat tadi kata kasih atau kata mengasihi itu diulangi sampai beberapa kali. Baik Tuhan Yesus yang mengucapkan, baik Petrus yang mengucapkan. Yang itu diulangi sampai beberapa kali. Setidaknya sampai 6 kali. 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan dalam kalimat tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali pula Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. 3 kali. 3 dari Tuhan Yesus, 3 dari Petrus, 6 kali. Kata kasih, kata mengasihi itu diulang. Nah, memang kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Indonesia, tidak ada perbedaan. Sama, mengasihi, sampai 6 kali sama. Kata-katanya sama. Tetapi ternyata dalam bahasa asli Alkitab di Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Itu bahasa asli Alkitab mencatat bahwa ternyata 6 kali kata mengasihi yang dipakai itu tidak sama. Tidak sama. Nah, ini yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama, ya. Karena kita menganggap sama di Indonesia, bahasa Indonesia kan sama mengasihi. Tetapi ternyata dalam bahasa asli tidak. Ada 2 kata kasih yang dipakai dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape atau kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang totalitas, kasih yang siap berkorban,
kasih yang dibangun berdasarkan komitmen dan bukan emosi. Itulah kasih agape, kasih Allah, kasih ilahi. Yang kedua yang dipakai dalam ayat-ayat di Yohanes 21 ternyata adalah kasih filia atau philia. Kasih filia atau kasih philia adalah kasih persahabatan yang bersifat akrab dan hangat. Karena namanya bersahabat kan pasti akrab, dekat, ada hubungan yang dekat, hangat, bersifat emosional dan personal. Emosional itu maksudnya melibatkan perasaan. Kasih filia melibatkan perasaan, emosional, dan bersifat personal. Personal itu maksudnya pribadi, antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ini pribadi, personal. Ya, jadi beda. Kalau kasih agape, kasih Allah, itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang totalitas, kasih yang siap berkorban, kasih yang berdasarkan komitmen dan bukan karena emosi. Itulah kasih Allah, kasih agape, kasih ilahi. Sementara yang kedua adalah philia atau philia, adalah kasih yang bersifat persahabatan, akrab, hangat, ya, dekat, akrab, eka, hangat, ya, huping, ya. Tapi sekarang banyak huping, jak huping, ya. Nah, kasih yang emosional dan personal, melibatkan perasaan, ini kasih filia. Personal antara satu pribadi dengan satu pribadi yang lain, personal, pribadi. Itu kasih yang kedua, kasih filia. Ternyata ayat-ayat itu tidak berbicara tentang satu kasih saja, tapi ayat-ayat itu berbicara tentang dua kasih. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, di bagian mana Pak memakai kata kasih agape, dan di bagian mana menggunakan kasih filia? Oke, kita akan belajar, ya. Kasih agape itu digunakan oleh Tuhan Yesus ketika bertanya pada pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Kan Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu sampai 3 kali. Ternyata kasih agape atau kata agape, ya, agapao itu bahasa aslinya, ya, agape itu dipakai di pertanyaan Tuhan Yesus pada pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua, tapi tidak digunakan di pertanyaan yang ketiga, tidak. Ya, jadi ini perlu kita tahu dulu, saudara, ya. Di Indonesia memang sekali lagi tidak nampak, tidak kelihatan, tapi kalau kita meneliti lebih jauh baru nampak perbedaannya. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata kasih, mengasihi, yaitu kasih agape itu hanya pada pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Sedangkan kata kasih philia atau philia, ya, kasih persahabatan, itu digunakan untuk pertanyaan Tuhan Yesus pada kali yang ketiga dan jawaban Petrus ketiga-tiganya. Jadi Tuhan Yesus bertanya pada kali yang ketiga itu menggunakan kata kasih philia, bukan agape, tapi philia. Dan ketika Petrus menjawab, mulai dari jawaban yang pertama atas pertanyaan pertama, jawaban yang kedua atas pertanyaan yang kedua, dan jawaban yang ketiga atas pertanyaan yang ketiga, itu menggunakan kata philia atau philia, yaitu kasih persahabatan. Ya. Nah, setelah 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca perikop-perikop sebelumnya pasti kita tahu, ya,
Waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, pindah-pindah. Nah, Petrus kan mengikut dari jauh. Nah, waktu ada orang di sekitar Petrus ngomong, loh, bukankah kamu nih salah satu pengikutnya Yesus, orang Nazaret itu yang sedang diadili? Petrus bilang, bukan, aku tidak kenal. Kali pertama Petrus cuma bilang, bukan, cuma menyangkal biasa. Tapi kali yang kedua, ada orang lain lagi di sekitar Petrus berkata, lu iya, aku ingat kok, kamu ini pengikutnya Yesus itu, muridnya Yesus itu. Kali yang kedua, Petrus itu bukan cuma menyangkal, tapi Petrus menyangkal dan bersumpah dengan kata, aku tidak mengenal Yesus. Ya, jadi kalau kali pertama cuma menyangkal, kali kedua bukan cuma menyangkal, tapi menyangkal dan bersumpah. Lanjut lagi, ada orang lain lagi melihat Petrus, loh, iya, pasti kamu itu pengikutnya Yesus orang Nazaret. Di kali yang ketiga, Petrus bukan hanya menyangkal, tapi Petrus juga bersumpah, Petrus juga mengutuk. Itu di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Ya, jadi tambah lama sangkalan atau penyangkalan yang diucapkan Petrus itu semakin lebih berani. Kalau kali pertama cuma menyangkal, kali yang kedua menyangkal dan bersumpah, swear. Kali yang ketiga bukan cuma menyangkal, bukan cuma bersumpah, tapi disertai dengan mengutuk, supaya lebih meyakinkan gitu bahwa Petrus ini memang benar-benar tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi benar-benar penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus itu adalah penyangkalan yang sangat aman, karena disertai dengan sumpah dan kutuk. Jadi bukan menyangkal biasa saja, bukan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, Yudas Iskariot dosanya lebih besar daripada Petrus, saya mau katakan salah. Enggak, sama. Dosanya Petrus juga besar. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Petrus memang tidak menjual, tapi melakukan apa? Penyangkalan. Bahkan bukan cuma penyangkalan, disertai mengutuk dan disertai bersumpah. Wow, sama, dosanya sama besarnya. Tapi kenapa? Mungkin Bapak Saudara bertanya, kenapa kok Yudas Iskariot tidak diampuni? Bukan tidak diampuni, Yudas yang mengambil tindakan salah setelah melakukan dosa. Nah, itulah sebabnya Bapak Saudara, kita memang umat Tuhan yang masih bisa berdosa. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Kalau mau jujur, tidak ada, tidak ada. Hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, masih bisa melakukan kesalahan. Tokoh-tokoh Alkitab masih bisa melakukan kesalahan. Buktinya kalau Bapak Ibu baca, diceritakan kesalahan-kesalahan mereka. Yang tidak pernah melakukan kesalahan itu cuma satu, siapa? Tentu Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, Tuhan Yesus. Yang lainnya kabeh, kata kabeh itu mantap ya. Semua kabeh pernah salah. Jadi jangan ada orang merasa diri orang suci, orang benar, tidak pernah salah. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Roma pasal 3 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang bisa salah, Yang penting sekarang setelah berbuat salah, kita harus bisa memanajemen penyesalan atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Di manajemen seperti apa, Pak? Tindakan apa berikutnya yang kita lakukan? Kalau kita bertindak seperti Petrus, bertobat, menyesal, bertobat, minta ampun, kembali ke jalan Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Itulah kasih yang memulihkan. Tapi kalau cuma menyesal, tidak bertobat, tidak minta ampun, tidak kembali ke jalan Tuhan, tapi malah bunuh diri seperti Yudas Iskariot, ya sudah. Ini salah, tindakan yang sangat-sangat salah. Karena mati itu adalah kedaulatan Tuhan. Mati itu tidak usah diminta. Kalau waktunya mati ya pasti mati. Tapi mati juga jangan diminta. Ya, manusia ini kadang-kadang unik.
Yang sehat minta mati, aduh misalnya ini mati. Apa? Sumpah Pak, pikiranku stres. Ditinggal pacar, ditinggal tunangan, ditinggal bojo, dipecat. Oh stres Pak, sumpah Pak, wis mati Pak, mati. Lu mau minta mati sebelum waktunya. Padahal yang sudah hampir mati kepingin hidup. Wah, repot sama manusia. Betul ya? Siapa itu? Itu manusia. Nah, kita kan termasuk di dalamnya sebenarnya. Jadi jangan seperti itu. Kalau waktunya mati ya bilang Tuhan, aku siap bertemu Engkau. Tapi kalau belum waktunya mati, meskipun ada masalah, ngomong apa? Walau ku harus bencana dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tetap perlindungan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan minta mati. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu tersedia buat kita sebelum kita bangun. Kok minta mati? Keliru. Oke, nah kita kembali. Jadi ternyata kata kasih yang digunakan dalam pertanyaan Tuhan Yesus pertama dan kedua itu adalah agape. Tapi kata kasih yang digunakan di pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga adalah philia. Jawaban Simon Petrus mulai dari pertama, kedua, ketiga selalu menggunakan kata philia. Jadi kalau saya mau menerapkannya dalam kalimat ya, di pertanyaan yang pertama Tuhan kan tanya seperti ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pakai kata agape. Maksudnya apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih agape itu kasih yang bagaimana? Kasih yang tadi dikatakan ya, tanpa syarat, totalitas, siap berkorban, penuh dengan komitmen. Tuhan tanya begitu, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi dengan kasih agape. Lalu Simon Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi jawaban Simon Petrus itu, aku mengasihi Engkau dengan kasih philia. Pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dengan kasih agape. Lalu kemudian Simon Petrus kembali lagi menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Jadi kira-kira begitu saja. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua gitu. Ditanya dengan kasih agape, Simon jawabnya dengan kasih philia. Padahal kalau Bapak Ibu ingat perikop-perikop sebelumnya, Simon ini orang yang paling cepat ngomong. Simon Petrus yang berkata, Tuhan, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku harus mati, aku siap untuk mati karena engkau. Wow, luar biasa. Cepat sekali ngomong. Ya memang ini tipe orang sanguin, ngomong tanpa dipikir, ya. Mikirnya buri, ya. Mikirnya belakangan, pokok ngomong dulu. Nah ini repot. Ya. Nah, Simon Petrus karakternya seperti itu. Tapi kali ini di pertanyaan Tuhan Yesus, rupanya dia sudah belajar dari kesalahannya. Dia sadar akan kesalahannya, mulutnya cepat ngomong. Dia bertobat. Itulah waktu Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Sampai 2 kali Simon tidak berani jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Tak berani. Mengapa? Karena Simon Petrus sadar dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Dia belum mampu. Nah, buktinya apa? Nyangkal itu. Buktinya apa? Sudah melakukan itu. Menyangkal sampai 3 kali, bahkan menyangkal disertai dengan sumpah, disertai dengan mengutuk. Nah, di pertanyaan pada kali yang ketiga, Tuhan Yesus menurunkan levelnya.
Kalau pertanyaan pertama, kedua, Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape. Di pertanyaan Tuhan Yesus pada kali yang ketiga, Tuhan tanyanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Beda sih. Ya, jadi di pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus sengaja menurunkan level kasih. Mengapa? Karena kan tadi saya sudah katakan, level kasih yang paling tertinggi mutunya, kualitasnya, itu adalah kasih agape. Itu yang paling tertinggi. Nah, Tuhan tanya itu di pertanyaan pertama dan kedua. Tapi di pertanyaan yang ketiga, Tuhan tidak bertanya lagi tentang kasih agape, tidak. Tapi Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Itu yang Tuhan Yesus tanyakan di pertanyaan yang ketiga. Dan Alkitab mencatat Simon Petrus jadi sedih. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bertanya, kalau saya pakai kalimat bebasnya, Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar mengasihi aku dengan kasih filia? Bahkan dengan kasih yang engkau sanggup berikan, yang engkau ucapkan itu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Jadi ternyata yang membuat Simon Petrus sedih bukan hanya karena ditanya 3 kali, bukan hanya itu, tetapi yang membuat Simon Petrus sedih karena Tuhan Yesus menggunakan kata tanya tentang kasih yang sama dengan jawaban Simon Petrus. Saya ulang coba. Yang membuat Simon Petrus itu sedih bukan hanya karena ditanya 3 kali, bukan. Dulu saya berpikir hanya karena ditanya 3 kali itu yang membuat sedih. Betul, memang itu salah satu yang membuat sedih karena ditanya sampai 3 kali. Tetapi ternyata yang membuat lebih sedih bukan cuma karena pertanyaan 3 kali, tapi yang membuat lebih sedih karena ternyata di pertanyaan yang ketiga Tuhan Yesus menurunkan level kasih. Tuhan Yesus menggunakan kata kasih yang sama dengan yang digunakan oleh Simon Petrus. Tentu ini pertanyaan yang lebih menusuk kepada Simon Petrus. Karena Pak Simon Petrus kan 1-2 bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Tapi di pertanyaan yang ketiga sekarang Tuhan Yesus benar-benar tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Terpukul Simon Petrus. Pertanyaan yang betul-betul sangat menyentuh, pertanyaan yang betul-betul sangat mengena, karena bukan lagi kasih agape yang ditanyakan, tapi kasih filia sesuai dengan jawaban Simon Petrus. Akhirnya Simon Petrus sedih, menangis dan menjawab, Tuhan, engkau tahu hatiku, engkau tahu bahwa aku memang mengasihi engkau dengan kasih filia. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang terakhir. Apa makna dari kisah yang baru kita pelajari? Apa maknanya yang kita bisa ambil? Ada 3 makna. Yang pertama, pemulihan dari Tuhan itu selalu seimbang dengan kejatuhan. Ya. Pemulihan dari Tuhan itu selalu seimbang, bahkan lebih daripada kejatuhan. Dengan kata lain, pemulihan dari Tuhan itu selalu tuntas. Kalau pemulihan dari manusia belum tentu tuntas. Tapi kalau pemulihan dari Tuhan itu selalu tuntas. Saya ingat dulu satu iklan, ada ngomong iklan itu bilang tuntas, tas. Benar-benar tuntas. Itulah pemulihan dari Tuhan. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, 3 kali pula Tuhan Yesus bertanya dengan kasih untuk memulihkan Petrus. Kasih menjadi dasar sebuah pemulihan. Pemulihan baru bisa terjadi kalau ada kasih. Kalau tidak ada kasih, pemulihan tidak terjadi. Seandainya waktu itu Tuhan tanya sama Petrus begini, seandainya Simon Petrus, aku mau tanya,
Mengapa kamu kok gagal? Saya percaya pemulihan sulit terjadi. Karena Simon Petrus tambah merasa tertuduh, tambah merasa bersalah, tambah merasa hancur. Iya, aku ini memang pancene welek, aku memang pancene nemen aku ini. Mari ngomong, tidak akan meninggalkan Tuhan, rela mati buat Tuhan. Ternyata justru yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Aku ini memang pancene paling welek. Nah begitu Tuhan tidak bertanya mengapa engkau gagal, mengapa engkau menyangkal aku, mana bukti perkataanmu. Enggak, Tuhan tidak tanya begitu. Tapi Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kasih adalah dasar dari sebuah pemulihan. Itulah sebabnya Tuhan menanya Petrus 3 kali dengan pertanyaan yang penuh dengan kasih, syarat dengan kasih. Karena Tuhan tahu yang bisa memulihkan Simon Petrus cuma kasih. Yang ini makna yang pertama. Pemulihan yang dari Tuhan selalu pemulihan yang tuntas. Tidak separuh-separuh, tidak sebagian, tapi tuntas. Itulah pemulihan yang dari Tuhan. Pemulihan yang didasari dengan kasih. Yang kedua, kita bisa belajar dari Yohanes 21 yang baru kita baca tadi. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu menerima kasih yang bertumbuh. Sekali lagi, Tuhan Yesus menerima kasih yang bertumbuh. Dibuktikan, Tuhan tidak menolak Simon Petrus. Kalau Tuhan tidak menerima kasih yang bertumbuh, Tuhan akan ngomong begini, loh aku ditanyanya kasih agape, kamu jawabnya kok filia. Aku berharap kamu jawabnya agape. Aku menjawab kamu bisa mengasihi aku langsung dengan kasih agape. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak. Justru di pertanyaan yang ketiga Tuhan menurunkan level kasih yang pertanyaan Tuhan Yesus diturunkan. Bukan lagi kasih agape, tapi jadi kasih filia. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus menerima kasih yang bertumbuh. Tuhan Yesus tidak menolak Petrus walaupun ia belum sampai pada tingkat kasih agape. Dan itu sebabnya Petrus tidak berani ngomong. Kali ini Petrus benar-benar menjaga perkataannya. Dia tidak berani ngomong lagi, ya Tuhan aku mengasihi kau dengan kasih agape. Kan kalau mau ngomong kan gampang. Mau cuma mengucap aja ya. Ucap itu bodoh apa terus? Ucap itu cuma bodoh satu, bodoh apa? Ya, kalau ucap itu kan cuma bodoh apa, mengopeng. Ucap kan gitu. Kalau Simon Petrus bilang aku mengasihi engkau dengan kasih agape, gampang. Ngomong tok gampang, lakoni ya Bu. Ya. Tapi saya berharap baru sudah ya, apalagi yang sudah berumah tangga ini ingat janji nikah ya. Waktu ngomong ucap itu bukan cuma bodoh apa, ya. Bukan cuma bodoh ngomong tok baca. Enggak, itu janji di hadapan Tuhan. Ya, harus bisa disertai dengan komitmen sampai kapan? Sampai kematian yang disana. Oke, nah kita kembali. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan menerima Simon Petrus, walaupun level kasihnya belum sampai pada tingkat agape. Ini menunjukkan bahwa Kristus siap menerima umatnya, walaupun kasih umatnya itu masih lemah. Kasih umatnya itu mungkin mutunya masih kurang. Tapi Tuhan Yesus siap menerima kasih umatnya yang masih lemah, yang masih kurang mutunya. Tuhan Yesus menerima. Karena mengikut Tuhan itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Jadi bagi saudara, saya mengikut Tuhan ini sebuah proses. Proses apa? Proses pertumbuhan. Gak ada orang ikut Tuhan begitu ikut, hari ini ikut, besok sempurna. Gak ada. Nah, orang sudah ikut 10 tahun aja masih belum sempurna kok. Ada yang sudah ikut 20 tahun loh, masih
masih belum sempurna kok kalau mau jujur. Ya, mungkin kelihatan baik atau kelihatan sempurna karena pencitraan, tapi belum tentu benar-benar sempurna. Ingat, Tuhan itu mengetahui kita dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau manusia kan cuma tahu sekilas pandang. Wah, orang itu cek api, orang itu cek baik, orang itu cek alime, orang itu cek sopan. Tahunya kan cuma sekilas, ya kan? Itulah sebabnya selalu ada ungkapan berkata rumput tetangga lebih hijau. Karena manusia cuma bisa memandang sekilas, tapi Tuhan melihat kita bukan sekilas. Tuhan melihat kita sampai seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau mau jujur ya nggak ada yang sempurna, saudara. Itulah sebabnya mengiring Tuhan, mengikut Tuhan itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Pertumbuhan itu berarti naik level, naik step by step, setahap demi setahap, setahap demi setahap, makin baik, makin indah, makin benar, makin menuju kesempurnaan. Tapi belum sempurna, tapi makin menuju kesempurnaan. Ya, ini yang kedua. Tuhan Yesus menerima kasih yang bertumbuh, kasih yang masih belum sempurna, kasih yang masih lemah mutu kualitasnya. Tuhan Yesus yang menerima, karena Tuhan tahu mengikut Tuhan itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hendaknya kasih menjadi dasar untuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Hendaknya kasih menjadi dasar untuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan tidak tanya kepada Simon Petrus begini, Simon Petrus, kamu bisanya apa? Kamu bisa nyanyi? Kamu bisa ngomong? Enggak. Tuhan Yesus nggak tanya gitu. Mampumu apa? Bisamu apa? Enggak. Kalau manusia kan tanyanya gitu, so. Kamu bisanya apa? Kamu mampunya apa? Nah, memang itu kan karena manusia ya. Kita manusia kan terbatas ya. Kalau kita mau merekrut seseorang kan kita tanyanya gitu ya. Kita ujinya begitu. Ya, ujian perekrutan biasanya cek, dites kemampuannya, skillnya, kemampuannya, kecakapannya, ya, pengetahuannya sampai seberapa, itu kan menjadi salah satu uji tes. Nah, kalau manusia kan begitu, tapi Tuhan itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ya, sebelum Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali ya, gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan ngomong begitu. Ini kan bicara tentang sebuah tugas, sebuah tanggung jawab yang akan harus dilakukan oleh Simon Petrus. Tuhan itu tanyanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak tanya, apakah engkau mampu melakukan sesuatu? Apa yang engkau bisa? Apa yang engkau mampu? Enggak. Ternyata kasih adalah dasar dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan bingung. Aduh Pak, aku dari siapa Pak? Ngomong gak bisa, terbata-bata, pedes-pedes saya ngomong Pak, kadang-kadang gagap, gugup, bingung Pak. Ya, di pikiran ada, tapi mau keluar gak bisa Pak, nyantol. Itu saya dulu ya gitu. Ya. Di pikiran ada, tapi mau ngomong kok aneh gitu. Nyanyi buru-buru Pak. Orang nyanyi suara 1, saya nyanyi suara 7. Oh, ya, dicari ditulis oleh Pak Gani Buri, ini suara sih gak ketemu ya. Karena gak tahu itu nada apa, gak tahu ya. Ngomong gak bisa, nyanyi gak bisa. Saya bisa apa Pak? Gak apa-apa. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu melakukan sesuatu buat Tuhan, satu saja yang Tuhan minta, mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting.
Itu modal awal yang ditunggu, dinanti, dicari Tuhan. Mengasihi. Nanti yang lain bisa ditambahkan oleh Tuhan. Diberi hikmat, wow, tiba-tiba, loh, nyanyi kok suaranya jadi pas. Nah, itu kayak saya. Dulu saya nyanyi suaranya ini, si denger itu sampai bingung, ini suara ini loh, hebat. Pokoknya aku nyanyi aja, ya. Sing sebelah denger itu bingung. Tapi untuk saya tahu diri, karena suara saya tadi nyanyi saya untuk pelan, tak ada banter-banter. Tapi gitu ya, kru masih ada yang kru, nah nyanyi kok bingung ya, apa gak cocok ya? Memang deh saya nyanyi, ya gak cocok. Tapi saya rindu, saya tahu Tuhan, saya rindu bisa nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang walaupun suaranya gak ciamik, gak hebat, pokok gak fals. Ya kan, kalau saudara dengar sekarang kan, musik kasih nada, saya minta, ting, boom, main bisa sebenarnya, nggak sombong, cuma rotok, nggak boleh ya. Oke, nah kita kembali. Jadi kalau kita punya kerinduan dengan dasar kasih kepada Tuhan, nanti Tuhan akan tambahkan. Pelan-pelan itu akan tambahkan, ditambahkan, ya. Karena Tuhan rindu memakai setiap kita jadi alatnya. Tuhan nggak mau kerja sendiri. Sebenarnya kalau Tuhan kerja sendiri itu bisa. Tapi Tuhan memang nggak mau kerja sendiri. Tuhan rindu. Bapak Ibu Saudara, saya bisa jadi rekan sekerja Tuhan. Nah, kalau kita punya dasar kasih kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Modal awal untuk Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat kita sekalian. Silakan para pelayan bisa memuji supaya untuk maju ke depan. Lewat satu pujian di mana Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, kita katakan lewat pujian. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
sadar kasih kami masih jauh dari sempurna. Tetapi biarlah kasih kami kepadamu menjadi sebuah modal awal untuk kami boleh melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib demi menggantikan hukuman dosa kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan hidup kami, bahkan Engkau mengubah hidup kami, semua karena kasih-Mu. Sepatutnya lah kami umat-umat Tuhan belajar untuk mengasihi Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus berkata-kata, mengingatkan setiap kami akan firman kebenaran yang sudah kami terima. Hidup kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon, kami minta pengampunan Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan, perbuatan kami, perkataan, ucapan kami, pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami percaya ketika kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa, pelanggaran kami, dan kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sungguh kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi ini. Iman setiap kami semakin diteguhkan. Kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh, semakin meningkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di
Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi dan melayakkan setiap kami untuk kami sebentar boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib yang telah dicurahkan atas kami manusia yang berdosa. Kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kekuatan yang baru, kasih-Mu, kuasa-Mu sudah mengalir atas
Yesus Kristus, mereka boleh diberkati Tuhan dengan berkat-berkat secara rohani khususnya. Dan kalau rohani kami diberkati, jasmani akan mengikuti. Kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah janji firman Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, sebagai modal yang dicari Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan dari Bapak Beni, Ibu Ing, Bapak Roni, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kami berdoa, biarlah Engkau yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Kuatkan, teguhkan iman mereka untuk mereka boleh tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Kalau ada mereka-mereka yang sedang menghadapi tantangan masalah, biar mereka tetap menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Kami berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Andreas, Ibu Chandra, anak-anak dan seluruh keluarga. Bila Tuhan Kau berikan kekuatan dan penghiburan surgawi Tuhan limpahkan, hingga mereka tidak berlarut dalam duka cita yang mendalam, karena yang mereka kasihi sudah kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Kuatkan, hiburkan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.